Berjumpa lagi dengan saya Widya Ristanti yang akan memandu kalian dalam mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia pada SKL 4. SKL 4 ini terdiri atas 7 pokok bahasan yang meliputi 1. Mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata atau istilah. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan penggunaan konjungsi. Materi yang ketiga adalah mengidentifikasi kesalahan kalimat tidak efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kalimat tidak padu. Yang kelima adalah menggunakan kata bentukan. Kata bentukan ini bisa berupa kata berimbuhan dan kata ulang. Yang keenam adalah memperbaiki kesalahan penggunaan kalimat. Dan materi yang terakhir atau materi ketujuh adalah menentukan alasan dari segi pilihan kata, kalimat, dan paragraf. Sekarang mari kita lihat contoh pembahasan soal pada SKL 4 berikut ini. Kali ini kalian akan mengidentifikasi kalimat tidak efektif ya. Kalimat tidak efektif itu kita pelajari dulu. Kalimat dikatakan efektif kalau yang pertama syaratnya punya SP. Yang kedua tidak ambigu. Yang ketiga tidak bertele-tele. Nah, sekarang kita lihat di kalimat nomor 1. Perubahan cuaca yang terjadi, S-nya ini, perubahan cuaca yang terjadi misalnya saat matahari bersinar terik, ini seketika menjadi hujan. Kok tidak ada P-nya ya? Kita tinggal dulu. 2. Perubahan cuaca tiba-tiba ini S disebut, ini PO2 ada SP. Efektif ya. 3. Musim pancaroba S terjadi P. Oh, ini ada efektif. 4. Perubahan cuaca tersebut S memicu P. Oh, ini efektif. Kita lihat kalimat kelima. Cuaca dan suhu udara yang cepat berubah S membuat P. Oh, ini kalimat nomor 5 efektif juga. Berarti jelas kalimat tidak efektifnya ada di A. Ya. Kali ini kalian akan mengidentifikasi kalimat tidak padu ya. Dikatakan tidak padu itu tidak nyambung ya, tidak nyambung dengan apa yang dibicarakan ya. Kita lihat kalimat 1. Peneliti Badan Tenaga Atom ini memanfaatkan radiasi sinar gamma untuk menghasilkan materi genetik sorghum. Oke ya. Hasilnya sorghum cocok ditanam di lahan yang kering sekaligus menjadi sumber pangan. 2 nyambung ya. 3. Ia peneliti menanam benih sorghum di lahan-lahan kering Nusa Tenggara Barat. Oke, ini nyambung. 4. Harga sorghum lebih murah daripada harga padi. Ini tidak membahas harga ya. 4 teridentifikasi. Kita lihat kalimat 5. Ia peneliti menghasilkan kualitas unggul sorghum bernama Bat. Oke, berarti nyambung ya ini 5. Yang tidak nyambung adalah kalimat nomor 4. Itu jawabannya D. Kali ini kalian akan belajar melengkapi paragraf dengan kata berimbuhan. Yuk, ini kita main nalar. Kopi menjadi salah satu bagian rencana pengembangan. Ya, ini bisa ya. Ini bisa. Pengembangan ekonomi negeri Mutiara Hitam, Papua. Kopi juga bukan untuk dieksploitasi, masih bisa ini. Kemudian, melainkan untuk menumbuhkan. Ya, berarti yang D. Materi kali ini adalah memperbaiki kalimat tidak efektif ya, yang dicetak miring. Kita baca kalimatnya. Dalam rapat itu membicarakan kelulusan siswa kelas 12. Oke, ini ada kata dalam. Berarti kalau bentuknya seperti ini, berarti predikatnya harus pasif. Berarti mana yang predikatnya pasif? Oh, ini yang A.
Mengganti kata membicarakan dengan dibicarakan. Berarti perbaikannya dalam rapat itu dibicarakan kelulusan siswa kelas 12. Oke, masuk ya. Berarti yang jawabannya yang A. Materi kali ini adalah kalian akan menentukan kesalahan ya. Kalimat tersebut menggunakan ejaan. Ini berarti menentukan alasan dari segi kesalahan pilihan kata, kalimat, paragraf. Kita lihat. Yang A, kata pemerintah seharusnya ditulis pemerintah dengan huruf kapital, diawali kapital. Keberhasilan pasukan koalisi pemerintah membuktikan bahwa persatuan seluruh komponen menjadi syarat mutlak bagi keberlangsungan Irak. Oh, ini pemerintahan Irak, berarti P-nya tidak harus besar, ini kecil. Kata syarat seharusnya syarat. Salah ya, syarat ini berarti hal yang harus ada, syarat ini penuh muatan, tidak pas dengan kalimatnya. Yang C, tidak menggunakan tanda koma sebelum kata bagi. Di sini perlukah tanda koma? Salah ya. Yang C salah. Di belakang kata pemerintah tidak menggunakan tanda koma. Apakah di sini perlu koma? Keberhasilan pasukan koalisi pemerintah? Tidak ya. Salah. Yang D, yang E kita lihat. Menggunakan tanda koma sebelum kata bahwa. Keberhasilan pasukan koalisi pemerintah membuktikan, oh ini ya, tidak perlu koma. Berarti jawabannya yang E. Nah, kali ini kalian akan mengidentifikasi kalimat yang menggunakan konjungsi tidak tepat. Ya, nah ini dicermati, ini main nalar juga. Sekarang kita lihat kalimat 1. Konjungsinya ini setelah. Setelah melakukan aktivitas olahraga cukup berat, Anda tidak disarankan menyelesaikan olahraga tanpa pendinginan. Ini setelah betul ya. 2. Gerakan pendinginan dilakukan, ini konjungsinya, apabila jantung yang dipicu berdetak dengan cepat saat melakukan olahraga tidak menjadi pelan. Ini seharusnya diganti, ini bermasalah. Seharusnya diganti apa ini? Gerakan pendinginan dilakukan agar, ya ini seharusnya agar ini simpan dulu. Kalimat nomor 3, ahli olahraga menyarankan, ini konjungsinya untuk melakukan peregangan setelah ini benar ya, konjungsinya ini benar, ini juga benar. Lakukan peregangan sederhana jika ini olahraga yang Anda lakukan termasuk kategori ringan, ini betul. Ini peregangan dapat mengurangi penumpukan asam laktat, ini konjungsinya, dan membantu Anda bergerak lebih fleksibel serta nyaman. Ini benar. Betul ya. Yang bermasalah adalah konjungsi pada kalimat 2. Kali ini kalian akan membahas tentang kesalahan penggunaan kata baku. Penggunaan kata baku ya. Kita eliminasi dulu jawabannya ya. Hijrah menjadi hijroh. Ini yang betul adalah hijrah, maka ini salah. Produktif menjadi produsen. Oh, ini kata baku semua. Nanti kita cek ya. Kita lihat. Pihak menjadi pihak. Yang betul adalah pihak, maka ini salah. Keterampilan menjadi keterampilan. Ini betul, ini terampil, yang betul ya. Difasilitasi pakai V. Oh, ini salah. Berarti tinggal B dan D. Sekarang kita lihat apakah produktif ya, kita jadi produsen. Ini kita lihat kalimat 2. Melibatkan mereka dalam kegiatan ekonomi produktif. Oh, ini sudah betul. Berarti ini yang B salah. Berarti jawabannya yang D. Keterampilan. Nah, ternyata mudah bukan dalam mempelajari SKL 4? Demikian kita akhiri tutorial hari ini. Sampai jumpa lagi pada sesi berikutnya.